Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas sebuah breaking news, yakni tentang Luis Mia yang akan melatih Persib Bandung. Jujur, ini adalah berita yang sangat mengejutkan bagi saya, karena saya tidak pernah menyangka bahwa Luis Mia akan menjadi pelatih baru dari Persib Bandung, bukan karena manajemen dari Persib Bandung tidak akan sanggup membayar gaji dari Luis Mia, karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa manajemen dari Persib Bandung ini secara finansial sehat, artinya mereka tidak akan mengalami masalah untuk membayar gaji dari Luis Mia. Tapi karena saya biasa mengikuti perkembangan berita tentang Luis Mia bahwa sebetulnya dia ingin kembali melatih tim nasional Indonesia atau tim nasional di negara lainnya. Tapi justru sekarang dia akan melatih Persib Bandung. Dan menurut saya ini adalah langkah yang mantap. Langkah yang mantap dari manajemen Persib Bandung untuk mengontrak Luis Mia. Karena Luis Mia adalah pelatih yang dikenal bisa mengembangkan bakat pemain-pemain muda dan juga bisa menerapkan taktik yang membuat tim yang dia latih bermain secara kolektif. Seperti yang dia tunjukkan ketika dia melatih tim nasional Spanyol di level junior kan, di U23, U21, U20 dan juga U19. Dan juga ketika dia melatih tim nasional Indonesia U23 yang tampil di SEA Games tahun 2017 dan juga di Asian Games tahun 2018. Memang ketika itu timnas Indonesia U23 gagal mendapatkan medali emas. Tapi secara permainan, kita kan bisa melihat permainan yang atraktif, mengandalkan strategi menyerang dan juga umpan-umpan pendek yang memang ideal bagi para pemain Indonesia. Dan seandainya Luis Mia diberikan waktu lebih lama, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi raja di kawasan ASEAN dan juga akan bisa bersaing di level Asia. Sayang, ternyata dia tidak lanjut menjadi pelatih dari tim nasional Indonesia. Tapi sekarang kita akan kembali melihat sosok dari Luis Mia di Indonesia, teman-teman. Melatih Persib Bandung. Dan saya juga sudah bisa melihat sedikit bayangan apa yang akan dilakukan Luis Mia di Persib Bandung. Pertama-tama saya yakin dia akan memajukan pemain-pemain muda yang akan bisa memahami taktik permainannya. Yes, taktik permainan alias game plan itu sangat penting, teman-teman. Karena jika para pemain bisa mengikuti game plan dari pelatih, maka kita akan bisa melihat permainan yang mengandalkan kerjasama. Jadi para pemain ini tidak akan kelelahan. Para pemain ini akan bermain dengan struktur yang jelas. Para pemain ini akan bisa membangun serangan secara efektif dan juga menahan gempuran dari tim lawan dengan baik. Nah, itulah pentingnya game plan. Di 4 pertandingan Persib Bandung di Liga 1, kita tidak melihat permainan yang kolektif. Kita lebih sering melihat para pemain mengandalkan skill individu mereka yang juga sebetulnya menguras tenaga mereka. Maka itu terlihat di babak kedua tuh para pemain Persib tuh tampak kelelahan. Padahal jika mereka mengandalkan kerjasama, ya seharusnya aliran bola itu rapi ke depan, mereka akan bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya, dan tentu diharapkan mereka bisa mengkonversikan peluang-peluang yang berbahaya itu, dan mereka juga akan menyulitkan para pemain tim lawan untuk menciptakan peluang dan juga mencetak gol. Tapi yang kita melihat kan sinergi antar lini di Persib ini nggak jalan. Jadi lini tengah ke depan dan juga lini tengah ke belakang. Kita melihat ada gap yang cukup besar, ya, ada ruang terbuka yang cukup besar. Itu yang menyulitkan pertama-tama bagi para pemain Persib untuk menciptakan banyak peluang dan mencetak gol. Dan yang kedua adalah untuk mengantisipasi counter dari para pemain tim lawan. Ya, ketika para pemain tidak paham apa yang perlu mereka lakukan atau mungkin mereka tidak memahami game plan dari pelatih mereka, ya tentu akan sulitlah mereka berkembang di sebuah pertandingan. Justru kan terlihat seperti mereka bermain secara individual. Nah, ini yang perlu dibenahi oleh Coach Luis Mia yang menurut saya akan bisa dia benahi, teman-teman. Saya tidak bercanda. Sama sekali saya tidak bercanda. Tapi saya sudah melihat bahwa keputusan dari manajemen Persib Bandung mengontrak Luis Mia, mereka sudah punya rencana jangka panjang. Bukan saja untuk membentuk tim yang kuat, tapi juga untuk memajukan, mengorbitkan pemain-pemain muda yang sekarang berada di skuad. Ada banyak pemain muda di skuad Persib Bandung sekarang ini, teman-teman. Beckham Putra, ya kan, dia salah satu pemain muda yang menurut saya akan bisa
diorbitkan oleh Coach Luis Mia menjadi playmaker dari Persib Bandung. Kita tahu Persib butuh seorang playmaker di tengah untuk bisa mengalirkan bola secara rapi ke depan. Febri Haryadi, kita harapkan Luis Mia bisa meningkatkan performanya. Ya kan, dia pernah melatih Febri Haryadi ketika di Timnas Indonesia U23, bagus kan permainan dari Febri Haryadi ketika itu. Saya masih ingat dia mencetak gol di SEA Games tahun 2017 ya. Ketika itu saya siaran tuh lawan Kamboja tuh, dari jarak jauh dia mencetak gol. Ezra Walian aja bisa main bagus di Timnas U23 di SEA Games tahun 2017 ketika dilatih oleh Luis Mia. Terlihat umpan-umpannya akurat, dia bisa banyak mendapatkan peluang, dia bisa mencetak gol juga. Sadil juga bagus permainannya. Ada banyak pemain-pemain muda lain yang berkembang ketika dilatih oleh Luis Mia. Septian David Maulana, pemain bagus dia kan ketika dilatih oleh Luis Mia. Ya, kita bisa melihat bahwa antar lini itu nyambung. Jadi Indonesia itu ketika bermain menghibur kita juga. Betul kan teman-teman? Terlihatlah rapi passing mereka, cara menyerang. Jadi gak ada tuh permainan yang istilahnya gerasa gerusuk. Nah, gak kelihatan tuh di Timnas Indonesia U23 ketika dilatih oleh Luis Mia. Kita jangan berpikir dulu tentang permainan indah. Tapi seorang pelatih ketika masuk, dia harus pertama-tama membuat tim itu bermain secara rapi. Apa itu artinya permainan secara rapi? Passingnya benar. Passingnya ke pemain yang berdiri bebas atau mendapatkan ruang terbuka. Passingnya itu harus melihat dulu ke teman. Jadi jangan asal passing. Kalau asal passing pasti akan direbut oleh pemain dari tim lawan. Ketika bertahan, harus juga meminimalisir pelanggaran dan juga kesalahan. Dan ada satu pemain muda lainnya lagi nih di Persib Bandung teman-teman, Robi Darwis. Ini pemain yang bagus loh sebetulnya. Fighter ini dia. Nah, tapi dia harus lebih cerdas lagi. Artinya perlu juga sentuhan dari Coach Luis Mia. Ya, saya melihat juga sekarang prospek dari Persib Bandung ini cukup baik. Tapi juga bukan berarti bahwa tiba-tiba Persib akan bisa menang di Liga 1. Enggak. Luis Mia juga tentu membutuhkan waktu agar para pemain ini bisa memahami konsep permainan dia itu seperti apa. Kalau kita ketika itu melihat Luis Mia melatih Timnas Indonesia U23 di SEA Games dan juga di Asian Games kan tampak permainan tiki-taka ya, satu sentuhan passing ya. Dan sebetulnya itu ideal banget sih teman-teman bagi Persib Bandung. Ya, karena Persib punya pemain-pemain yang cepat, yang bisa bergerak tanpa bola secara cepat dan juga punya teknik passing yang baik ya. Tapi sayang saja mereka belum bisa mengandalkan kerjasama seperti kita tahu ada Ciro Alves, kemudian ada Febri Haryadi tadi saya sebut, ada David da Silva, ada Beckham Putra, ada Maklok ya, jangan lupakan juga Maklok. Kemudian di belakang saya melihat nih di fullback juga akan menjadi posisi yang penting ya ketika nanti Luis Mia melatih, karena ketika dia melatih Timnas Indonesia itu dia sering pakai formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3, artinya permainannya akan memanfaatkan lebar lapangan. Dua fullback dan juga dua pemain sayap atau dua penyerang sayap ini harus proaktif. Yang pertama tentu membantu serangan, yang kedua harus track back. Yang paling penting itu bola harus dialirkan. Jadi sepak bola ini kan main bola teman-teman, bukan asal berlari atau juga asal nendang bola. Jika Luis Mia bisa menerapkan game plan-nya di Persib Bandung, baru nanti kita akan bisa melihat permainan yang menghibur dari Persib Bandung, baru kemudian nanti ada harapan bagi Persib Bandung mendapatkan prestasi. Dan juga kita perlu menunggu nanti fasilitas penunjang seperti apa yang bisa disiapkan oleh manajemen dari Persib Bandung bagi Luis Mia. Karena dengan adanya Luis Mia sangat penting juga bagi Persib untuk bisa mengembangkan bakat-bakat muda yang ada di akademi mereka. Sangat penting teman-teman, Luis Mia ini memang punya kemampuan untuk melihat potensi di seorang pemain. Jadi manajemen dari Persib Bandung perlu memanfaatkan juga kehadiran dari Luis Mia yang akan melatih Persib Bandung. Ya, saya sih melihat nanti Luis Mia akan bisa mengubah Persib menjadi tim yang mengandalkan permainan menyerang sekaligus bermain mengandalkan passing. Itu tidak mudah loh mengandalkan passing. Apalagi kita tahu kan rata-rata atau biasanya ya klub-klub di Indonesia itu kan mengandalkan direct pass. Sebetulnya direct pass itu juga bukan kesalahan sih, bukan sebuah kesalahan bagi sebuah tim itu bermain direct pass. Tapi kalau bermain direct pass terus-menerus itu juga akan menguras tenaga para pemain. Apalagi kalau direct pass itu diberikan ketika pemain tersebut belum berada dalam free space. Maka itu ketika sebuah tim mengandalkan umpan-umpan pendek, terlihat mereka akan lebih efektif. Karena dengan umpan-umpan pendek, biasanya para pemain jaraknya tidak akan terlalu jauh. Jadi ketika mereka melakukan pergerakan tanpa bola, potensi mereka menerima umpan yang akurat itu lebih besar. Nah, jadi seperti itulah perhitungannya. Biasa kalau tim-tim itu mengandalkan umpan-umpan pendek. Dan memang
Ciri khas dari Persib kan yang saya sering nonton Persib ini dari tahun 1994, ya memang mengandalkan umpan-umpan pendek. Gak ada tuh permainan menyerang dari sayap kemudian crossing tinggi. Kebanyakan tuh umpan-umpan pendek, umpan segitiga antara 3 pemain. Kemudian cepat bergerak ke pertahanan tim lawan. Nah itulah yang biasa pola permainan diterapkan oleh Coach Luis Mia. Ya sekarang kita tinggal tunggu. Luis Mia datang ke Indonesia, kemudian dia ke Bandung. Dia melatih Persib Bandung, tentu akan makan waktu. Minimal setengah musim bagi Luis Mia untuk bisa membentuk permainan yang solid bagi Persib Bandung. Dan yang paling penting, pertama-tama adalah para pemain harus bisa memahami apa sih sebetulnya konsep permainan dari Luis Mia. Karena sekarang kan mulai dari awal lagi nih, para pemain Persib kan sekarang ada pelatih baru. Dan justru mereka harus bekerja ekstra keras karena ini adalah pelatih kelas dunia, gak main-main loh. Ini manajemen dari Persib Bandung bisa mengontrak Luis Mia. Jujur loh, saya mengatakan ini secara jujur. Saya bukan fan Persib ya, saya berkali-kali sudah jelaskan. Saya fan dari tim nasional Indonesia. Dan saya suka ketika Luis Mia melatih timnas Indonesia. Indonesia bermain seperti tim-tim Eropa ketika dilatih oleh Luis Mia. Dan Persib punya materi pemain yang sebetulnya bisa bermain seperti itu. Asalkan pelatihnya bisa menjadikan mereka sebagai satu kekuatan. Bagaimana caranya? Game plan yang memudahkan para pemain menjalankan tugasnya di atas lapangan. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh Coach Luis Mia dan saya melihat dia sudah melakukan itu ketika dia melatih tim nasional Spanyol di level junior dan juga tim nasional Indonesia. Jadi harapannya besar bagi Persib Bandung untuk bisa kembali bersaing di papan atas untuk prestasi ya nanti kita lihat. Tapi yang paling penting saya pikir bagi Persib Bandung adalah bagaimana mereka bisa bermain secara rapi. Ya istilah yang biasa saya pakai itu bermain secara taktis. Karena hanya taktik yang bisa melumpuhkan tim lawan. Kita tunggu kedatangan dari Luis Mia dan juga nanti pertandingan pertama dari Luis Mia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.